Baik Ibu, saya dengan Dokter Mena. Kalau boleh saya tahu ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Farah. Baik Ibu Farah. Umurnya berapa Bu? 25 tahun. 25 ya. Pekerjaannya? Saya ibu rumah tangga. Baik Ibu rumah tangga ya, sebentar. Statusnya berarti sudah menikah ya Bu? Iya dok. Baik, sudah menikah. Nah, kalau boleh tahu apa ada keluhan yang ingin Ibu sampaikan? Ini dok, di payudara sebelah kanan saya kayak ada benjolan gitu dok. Baik. Ada benjolan di sebelah payudara sebelah kanan ya Bu? Iya. Kalau boleh tahu sejak kapan Ibu? Kira-kira sekitar 3 minggu yang lalu dok. 3 minggu yang lalu Bu ya? Ibu mulai menyadarinya ya? Iya. Baik, sejak 3 minggu yang lalu ya. Ada nyeri nggak Bu ya? Ada dok. Itu di sebelah kanan ya Bu ya? Payudara Iya. sebelah kanan. Mohon maaf sebelumnya di sebelah kiri, payudara sebelah kiri juga ada nyeri atau enggak? Tidak tahu dok. Sepertinya Berarti masih belum ada Bu ya Iya. sebelah kirinya. Baik. Nah, yang sebelah kanan tadi, apakah benjolan itu ukurannya bagaimana Bu? seperti kelereng dok. Seperti kelereng Bu ya? Ibu merasakannya kalau boleh tahu ada berapa benjolan Bu? Apa satu? Satu ya Bu, satu benjolan. Baik. Nah, benjolan itu ukurannya kan tadi seperti kelereng yang seperti Ibu sampaikan, itu apakah semakin membesar apakah tidak? Sepertinya tidak dok. Baik, tidak ya. Kemudian tentang keluhan lain apakah ada yang disampaikan kembali? Sepertinya sudah. Baik, terima kasih Bu ya. Baik, berarti izin saya cross check kembali. Ini saya berbicara dengan Ibu Farah. Umur Ibu 25 tahun ya, pekerjaannya ibu rumah tangga, statusnya sudah menikah. Keluhannya ada benjolan di payudara sebelah kanan. Udah sejak 3 minggu yang lalu Bu ya. Dan ada nyeri tapi yang sebelah kirinya masih belum tidak ada nyeri Bu ya. Ukurannya seperti kelereng Bu ya, hanya satu benjolan dan tidak membesar Bu ya. Baik Ibu, dari keluhan yang Ibu sampaikan kita perlu melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu. Pada pemeriksaan ini nanti Ibu nggak perlu takut, Ibu nggak perlu stres ataupun cemas. Nah kemudian karena kita akan untuk kita bisa menentukan tindakan selanjutnya Bu ya. Kemudian nanti juga kemungkinan akan ada rasa kemungkinan ada rasa sakit ataupun rasa nyeri mungkin yang akan timbul selama melakukan pemeriksaan. Tapi Ibu yang rileks saja, saya berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisirkannya. Kemudian nanti saya juga meminta Ibu membuka pakaian bagian atasnya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik, terima kasih Bu ya. Pertama kita melakukan pemeriksaan di mana pasien dalam posisi duduk. Kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi payudara di mana di sini kita minta pasien untuk, mohon maaf Ibu, tangannya boleh ditaruh di samping keduanya. Baik, terima kasih. Kemudian sikunya boleh ditarik ke arah ke belakang sedikit Ibu. Baik, terima kasih. Kemudian dadanya membusung. Baik Bu ya. Kepalanya boleh Bu didongakkan ke atas. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan dari arah samping dan juga arah depan. Kita melakukan penilaian pada inspeksi payudara ini. Kita nilai ukurannya, kemudian simetris atau tidak, kemudian bentuk, kemudian kulit sekitarnya, kemudian apakah ada jaringan parut atau tidak. Kemudian kita juga perlu melakukan pemeriksaan pada puting dan juga areolanya, apakah terdapat perubahan kulit seperti yang dapat berupa eritema, retraksi, kemudian perubahan puting susu maupun discharge. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan palpasi kelenjar limfa di mana posisi kita sebagai pemeriksa dan pasien dalam keadaan duduk berhadapan. Kemudian selanjutnya Ibu boleh tangan sebelah kirinya baik diletakkan di siku saya ya. Mohon maaf Ibu, kita akan palpasi kelenjar limfa aksila. Mohon maaf ya Ibu. Nah, baik, selanjutnya kita akan sebelumnya yang tadi kita nilai bagaimana apakah terdapat pembesaran atau tidak, kenyalannya bagaimana. Kemudian selanjutnya kita melakukan palpasi kelenjar limfa supraklavikular. Mohon maaf ya Ibu ya. Di sini kita nilai bagaimana pembesaran dan kenyalan juga. Kemudian kita melakukan palpasi kelenjar limfa infraklavikular. Mohon maaf Bu ya. Apakah bagaimana pembesarannya, kemudian kenyalannya juga. Baik, terima kasih Bu ya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan palpasi kelenjar limfa pada mamaria internalnya. Mohon maaf ya Ibu. Nah, di sini kita nilai bagaimana pembesarannya dan kenyalannya. Kemudian pada mamaria eksternal juga kita nilai bagaimana pembesarannya dan kenyalannya. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dalam posisi pasien berbaring di mana di sini bahunya sudah diganjal dengan kedua bahunya diganjal dengan
bantal, kemudian tangannya diletakkan di belakang kepala dan kita sebagai pemeriksa berdiri di sebelah kanan pasien. Kemudian selanjutnya kita melakukan inspeksi payudara dengan keadaan posisi pasien berbaring ini. Sama seperti tadi kita lakukan penilaian terhadap bagaimana ukurannya, kemudian bagaimana simetrisnya, simetris atau tidak, kemudian bentuknya, kemudian kulit sekitarnya, apakah terdapat jaringan atau tidak juga, serta kita melakukan penilaian juga terhadap puting dan areolanya, apakah terdapat perubahan kulit yang dapat berupa eritema, retraksi, perubahan puting maupun discharge. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus sebagai pemeriksa harus mencuci tangan secara aseptik. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan palpasi payudara, di mana kita akan melakukan pemeriksaan palpasi dengan sisi yang sehat terlebih dahulu. Mohon maaf Ibu ya, sesuai prosedur saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu yang sehat terlebih dahulu Bu ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, kita akan melakukan palpasi dengan menggunakan 3 ujung jari tengah dimana dengan gerakan sirkular. Kita nilai bagaimana konsistensinya, elastisitas, kemudian kekenyalannya, kemudian nodul ataupun massa. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada payudara sebelah yang sehat, di mana kiri terlebih dahulu, dengan menggunakan 3 ujung jari tengah dengan gerakan sirkular. Mohon maaf Ibu ya, di sini dalam pemeriksaan. Nah, di sini ternyata ditemukan adanya satu benjolan, yaitu di bagian kuadran lateral kiri bawah, di mana ukurannya itu diameter 1 cm, kemudian mobile, kemudian batasnya tegas, kemudian permukaannya rata, kemudian konsistensinya kenyal dan tidak adanya nyeri. Nah, selanjutnya kita melakukan palpasi di sisi sebelahnya, yaitu di mana sisi payudara kanan. Sama seperti tadi, mohon maaf Ibu ya. Di sini kita lakukan palpasi. Ternyata seperti keluhan awal pasien, ditemukan adanya satu benjolan, yaitu di bagian kuadran medial kanan atas dengan ukuran diameternya 1 cm, kemudian mobile, kemudian batasnya tegas, kemudian permukaannya rata, kemudian konsistensinya kenyal dan adanya rasa nyeri. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian puting dan areolanya. Mohon maaf Ibu ya, saya mohon izin untuk melakukan pemeriksaan pada daerah puting dan areola Ibu sebelumnya. Nah, di sini kita nilai bagaimana elastisitasnya, kemudian discharge, kemudian retraksi, kemudian pendataran, dan juga apakah ada edema atau tidak pada kedua sisi payudara, bagian nipple dan areolanya. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada kedua payudara dengan cara yang sama juga. Nah, selanjutnya langkah terakhir adalah kita memberikan hasil informasi kepada pasien dan follow up lebih lanjut. Baik Ibu, pemeriksaan kita telah selesai. Nah, tadi ternyata kita temukan satu benjolan lagi Ibu, jadi kita temukan 2 benjolan, yaitu pada sisi kanan dan kiri Ibu ada masing-masing 1. Selanjutnya Ibu akan saya rujuk ke dokter bedah. Apakah Ibu bersedia dan apakah ada hal yang ingin Ibu sampaikan lagi atau tanyakan? Tidak ada Dok, dan saya bersedia. Baik, terima kasih Bu ya.